Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Irfan, ASN P3K di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Dalam masa orientasi pembelajaran bagi P3K tahun 2026. Adapun dalam presentasi sekarang yaitu membuat laporan orientasi P3K, pengenalan nilai dan etika pemerintahan bagi P3K di Kabupaten Cirebon. Adapun isu yang akan saya angkat pada pelaporan ini adalah peran serta masyarakat terhadap pengelolaan persampahan. Latar belakang tata kelola dinamis, perlu tata kelola pemerintahan yang responsif, efektif, dan efisien demi pelayanan publik prima. ASN berperan sebagai agen perubahan birokrasi di Indonesia. Peran strategis P3K, P3K sebagai bagian ASN dituntut memiliki kompetensi, integritas, dan profesionalisme tinggi dalam menjalankan tugas sesuai peraturan perundang-undangan. Digitalisasi dan inovasi. Kemajuan teknologi menuntut ASN beradaptasi dengan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan kualitas pelayanan. Maksud dan tujuan waktu orientasi. Tujuan rencana aksi yaitu mengoptimalkan pengelolaan sampah melalui inovasi pemilahan. Transformasi sistem dari angkut buang menjadi terpilah dan terkelola. Mendukung perencanaan, evaluasi, dan pengendalian yang efektif. Memperkuat kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan data secara sistematis. Visi dan misi Kabupaten Cirebon beriman yaitu bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Bersih yaitu tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Inovatif menciptakan sistem ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Maju masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri, adat, dan budaya. Agamis menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai keyakinan. Aman lingkungan yang aman, asri, aman, dan nyaman. Manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Dasar hukum Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 dan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018. Prinsip pengelolaan itu sistem merit dan penegakan disiplin. Pemenuhan kompetensi tugas, internalisasi nilai ASN berakhlak. Penilaian kerja, penilaian dilakukan secara periodik melalui instrumen sasaran kinerja pegawai. Hasil penilaian menjadi dasar perpanjangan kontrak, pengembangan kompetensi, atau pemberian penghargaan. Rensra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon tahun 2025 sampai 2029 yaitu kualitas air dan udara, penutupan lahan, pengelolaan sampah, akuntabilitas kinerja. Adapun struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup yaitu terdiri dari kepala dinas, sekretaris dinas, di bawahnya ada 2 sub bagian umum dan kepegawaian serta sub bagian keuangan dan aset, serta ada 4 bidang yaitu bidang tata lingkungan, bidang pengendalian lingkungan, bidang peningkatan kapasitas lingkungan, serta bidang kebersihan dan pertamanan. Adapun 2 lagi yaitu UPT. UPT pengelolaan sampah serta UPT lab lingkungan. Tugas dan fungsi P3K operator layanan operasional. Mengumpulkan data pelayanan operasional sesuai prosedur yang berlaku, pelaksanaan tugas operasional, pelaksanaan tugas kedinasan, melaksanakan tugas kedinasan yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis atau tulisan. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban. Pelaporan hasil melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai prosedur yang berlaku. Adapun analisis isu yang akan digunakan yaitu pakai metode tulang ikan. Itu terdiri dari ataupun manusia, mesin, serta metode. Adapun beberapa langkah yang akan
kami ambil adalah manusia, peningkatan kapasitas sumber daya manusianya, pengangkutan, teknik pengangkutan ataupun pemilahannya, mesin, tersedia alat untuk pemilahan sampah tersebut, bahan atau material yaitu terkumpulnya bahan di suatu tempat atau suatu titik untuk dilakukan pengolahan yang lebih lanjut. Kesimpulan dan saran orientasi P3K ini adalah kurang lebih orientasi memberikan pemahaman tugas dan fungsi, visi misi bagi P3K. P3K perlu pendampingan untuk menyesuaikan diri dengan nilai dan budaya kinerja pemerintahan Kabupaten Cirebon. Inovasi pengelolaan sampah menjadi kunci transformasi layanan. Sarannya, tingkatkan kompetensi dan implementasi berakhlak, laksanakan rencana aksi secara konsisten sesuai visi dan misi Kabupaten Cirebon, perkuat komunikasi dan kontribusi sesuai pihak dalam pelaksanaan secara aksi. Demikian pemaparan kurang lebihnya dalam waktu yang singkat ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.